Silakan masuk. Bu, silakan duduk Ananda. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Baik Bu. Oh ya, sebelumnya Ananda ke sini naik apa? Saya naik kendaraan Bu. Berarti di jalan tadi macet nggak? Tidak Bu. Alhamdulillah lah ya Ananda. Tadi Ananda menuju ruangan ibu susah nggak? Sedikit sih Bu. Terus saya bertanya kepada orang yang di luar tadi. Baiklah Ananda, kalau boleh tahu nama Ananda siapa? Baik Bu, perkenalkan nama saya Isabel, dipanggil Abel. Berarti ibu boleh manggilnya Abel ya? Iya Bu. Baiklah, namanya bagus sama kayak orangnya. Kasih ya Bu. Sama-sama. Sebelumnya Abel udah kenal dengan ibu? Belum Bu. Berarti ibu akan, baiklah, ibu akan memperkenalkan ibu. Perkenalkan nama ibu Rahmi ya. Jadi Abel boleh manggil ibu dengan ibu Rahmi. Baik Bu. Ya Abel, kalau ibu boleh tahu, kedatangan Abel ke sini ada keperluan apa ya Bel? Kedatangan saya ke sini, saya ingin berkonseling Bu. Oh, jadi Abel ingin berkonseling. Sebelumnya Abel udah tahu apa itu konseling? Belum Bu. Baiklah, kalau belum tahu, baik ibu akan menjelaskan sedikit apa itu konseling. Konseling itu dimana kita dimana di dalamnya membahas antara klien dan konselor, yang dimana kliennya yaitu Abel dan konselornya yaitu ibu. Jadi di sini ibu sebagai konselor jadi pendengar yang baik untuk kliennya yaitu Abel, dan Abel boleh menceritakan sebanyak-banyaknya tentang kendala yang Abel alami. Dan ya di sini kita akan membahasnya bagaimana untuk memecahkan kendala yang Abel alami. Dan di sini sifatnya kerahasiaan, memiliki azas kerahasiaan, di mana cerita yang Abel sampaikan itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Yang hanya mengetahuinya hanyalah ibu, Abel, dan yang di atas yang tahu. Jadi sini apakah Abel sudah tahu? Sudah paham? Sudah Bu. Baik, kalau begitu apakah kita bisa lanjut ke topiknya selanjutnya, karena ibu memiliki waktu 40 menit karena ibu nanti ada rapat. Jadi Abel boleh bisa langsung untuk menceritakannya. Baik Bu, di sini saya ada 3 permasalahan Bu. Yang pertama yaitu permasalahan saya dengan teman satu kelas saya. Dan yang kedua tentang kuliah saya. Dan yang ketiga yaitu tentang saya sering keluar malam Bu. Jadi dari ketiga permasalahan itu, yang pertama permasalahan dengan teman kelas, fobia, dan sering keluar malam. Yang mana ingin Abel ceritakan dulu kepada ibu? Yang ingin saya ceritakan dahulu yaitu tentang fobia saya Bu. Baik, kalau begitu boleh diceritakan lebih lanjutnya tentang fobianya Abel alami. Baik Bu, yaitu tentang fobia saya fobia dengan kucing Bu. Oh, jadi Abel memiliki fobia dengan kucing. Boleh diceritakan Abel? Karena saya fobia dengan kucing yaitu karena saya dulunya suka sama kucing. Terus pas saya lagi asik-asik menggendongnya, terus saya langsung dicakar dan digigit Bu. Nah jadi saya di situ langsung kaget dan kucing itu terjatuh dari pegangan saya Bu. Terus di saat itulah saya trauma Bu sama kucing lagi. Ya, terus Padahal saya suka Bu sama kucing, tapi semenjak saat kejadian itu saya merasa takut saat kucing itu mendekati saya Bu. jadi di sini Abel memiliki rasa ketakutan gara-gara pernah dicakar oleh kucing. Apakah benar demikian? Benar Bu. Kalau boleh tahu, kapan Abel dicakar oleh kucing itu? Waktu saya masih SD Bu. Berarti kejadiannya itu udah lama ya, Iya, Bu. sehingga membuat Abel itu ketakutan ingin menggendong lagi kucing tersebut. Apakah benar? Iya Bu. Jadi di sini ibu memiliki
teknik di mana tekniknya itu desensitisasi, yang dimana Abel kita bisa melakukan teknik desensitisasi itu untuk mengurangi rasa ketakutan Abel dengan kucing tersebut. Apakah Abel bersedia untuk kita melakukan teknik tersebut? Bersedia. Kalau Abel bersedia, baik di sini ibu memiliki kertas dan pulpen, dan di sini Abel boleh menuliskan ketakutan Abel dari yang terkecil hingga yang terbesar. Apakah Abel bersedia untuk menulisnya? Sudah, Bu. Baik, ibu bacakan dulu ya. Di sini Abel memiliki 3 ketakutan. Yang pertama itu dari ketakutan yang terkecil, Abel takut ketika melihat kucing menghampiri Abel. Apakah benar demikian? Benar, Bu. Yang kedua, ketika Abel lagi makan, lalu kucing menghampiri Abel dan menghulus kaki Abel. Benarkah? Yang ketiga, Abel takut ketika Abel ingin tidur dan kucing pun datang untuk menghampiri Abel, ingin dekat tidur. Benarkah demikian? Benar, Bu. Baik, dari tiga yang Abel tuliskan ini, apakah bisa kita mulai? Bisa, Bu. Apakah dengan duduk seperti ini Abel sudah nyaman? Sudah. Baik, kita akan mulai dulu ya. Sini Abel relax, tutup mata, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari hidung, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari hidung. Baik, tenang, tenang. Ketika Abel melihat kucing menghampiri Abel, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari hidung, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari hidung. Tenang, tenang. Berapa persen rasa ketakutan Abel? Sudah 60%, Bu. Baik, ulang lagi. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari hidung. Tenang, relax. Tarik nafas lagi, keluarkan dari hidung. Tenang, tenang. Dan coba Abel bayangkan ketika melihat kucing menghampiri Abel. Ada berapa persen rasanya? Sudah 30%. Baik, apa bisa dilanjut? Baik, coba tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari hidung. Tenang, tenang. Tarik nafas lagi dalam-dalam, keluarkan dari hidung. Tenang, tenang. Coba bayangkan ketika Abel lagi makan, lalu kucing menghampiri Abel dan mengelus kaki Abel. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari hidung. Tenang, tenang, relax. Berapa persen, Bel? Sudah 50%, Bu. Baik, kita ulang lagi. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari hidung. Tenang, tenang, relax. Tarik nafas lagi, keluarkan dari hidung. Tenang, tenang. Coba Abel bayangkan ketika Abel lagi makan, lalu kucing menghampiri dan menghelus kaki Abel. Berapa persen? Sudah 30%.
Baik, lanjut. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari hidung. Tenang, tenang, rileks. Tarik nafas lagi, keluarkan dari hidung. Tenang, tenang. Dan coba Abel bayangkan ketika Abel ingin tidur, tiba-tiba kucing datang menghampiri Abel. Tenang, tenang, tenang. Berapa persen Abel? Sudah 45%, Bu. 45%. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari hidung. Tenang, tenang. Tarik nafas lagi, rileks. Tarik nafas, keluarkan dari hidung. Tenang, tenang. Dan coba Abel bayangkan ketika Abel ingin tidur, kucing datang menghampiri Abel. Berapa persen? Baik. Nah, dan Abel boleh membuka mata Abel. Oke Abel, bagaimana rasanya ketika kita melakukan teknik ini? Sudah lega rasanya, Bu. Merasa sudah lega. Alhamdulillah ibu merasakan, ibu merasa senang mendengarnya. Setelah kita melakukan teknik desensitisasi ini, adakah lagi yang ingin Abel ceritakan kepada ibu? Dari teknik yang kita lakukan ini, bagaimana perasaan Abel setelah kita melakukan teknik ini? Sudah sangat lega rasanya, Bu. Sudah merasa lega. Ketika kucing itu menghampiri Abel nanti, apakah Abel sudah berani untuk mendekatinya? Sudah. Alhamdulillah, ibu juga ikut senang mendengarnya. Oh iya Abel, apakah ada lagi yang ingin Abel ceritakan kepada ibu? Ada, Bu. Boleh diceritakan lagi? Kemarin, Bu, yaitu tentang permasalahan saya dengan teman setelah saya, Bu. Ceritanya begini, Bu. Saya kan punya teman di Ya. kelas itu. Terus? Nah, terus saya, karena saya sudah percaya sama dia, saya cerita masalah saya ini itu lah, Bu. Itu kan juga bersifat rahasia, Bu. Nah, saat dia udah tahu semuanya, dia sudah mulai merasa menjauhi saya, Bu, dan dia juga menjauhi saya. Terus dia mempunyai teman lagi, Bu. Terus pas dia udah sama teman yang barunya, dia malah ceritain cerita yang udah saya ceritain itu, Bu. Termasuk saya juga pernah menceritai tentang di teman yang dia dekati itu, Bu. Oh, jadi di sini Abel memiliki teman dekat di kelas yang Abel sudah mempercayai dia sebagai teman, melebihi teman seperti saudara. Dan Abel menceritakan kepada teman bagaimana perasaan Abel, menceritakan semua yang ada di Abel. Dan ketika itu dia menceritakan lagi ke yang lain. Apakah benar demikian? Benar. Kalau begitu, sejak kapan dia bersikap seperti itu kepada Abel? Dia sudah mengetahui semua cerita itu, Bu. Sudah dia mengetahui cerita itu. Jadi setelah dia bercerita itu, bagaimana respon Abel kepada teman Abel? Ya, saya marah, Bu. Terus saya udah nggak jauh-jauhin dia, tapi saya nggak langsung bilang marah kalau saya itu marah ke dia, Bu. Cuma saya menjaga jarak lagi sama dia. Oh, jadi ketika Abel sudah mengetahui kalau teman Abel itu menceritakan aib Abel ke yang lain, terus Abel cuma tidak melontarkan bagaimana perasaan Abel, cuma Abel menjaga jarak dari dia supaya tidak ada konflik di antara Abel dengan teman Abel. Apakah benar demikian? Ya, di sini apa kalau boleh ibu tahu, jadi apa yang membuat Abel itu tidak mau langsung berterus terang kepada teman itu?
Ya karena saya tidak mau permasalahan itu menjadi besar, Bu. Oh, jadi di sini Abel takut untuk langsung mengungkapkan bagaimana perasaan kekecewaan Abel setelah dia berpelatihan di sini. Iya, Bu. Ibu, Ibu merasakan apa yang Abel rasakan. Baik Abel, di sini Ibu memiliki teknik kursi kosong yang dimana Abel bisa membayangkan kursi ini sebagai teman Abel, dan Abel boleh menceritakan bagaimana perasaan Abel kepada dia, dan begitu juga nanti bagaimana tanggapan dia setelah Abel menceritakan langsung. Tapi di sini setelah Abel menceritakan semua yang ingin Abel ceritakan, dan Abel langsung lagi menjawab bagaimana tanggapan dia setelah Abel bercerita itu. Apakah Abel paham? Paham, Bu. Baik, bisa kita mulai teknik ini. Bisa, Bu. Baik, kalau bisa coba Abel membayangkan kalau kursi kosong ini adalah teman Abel sendiri. Bisa dilanjut? Bisa. Apakah bisa kita mulai? Bisa, Bu. Baik, di sini Abel boleh membayangkannya lagi untuk menceritakan apa yang ingin Abel ceritakan kepada teman Abel. Apakah Abel paham? Paham, Bu. Baik, nanti setelah Abel menceritakan, bagaimana juga nanti respon dari teman Abel terhadap Abel, yang menjawabnya itu Abel sendiri juga. Paham? Baik, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan. Baik. Kamu kenapa sih kayak gitu sama saya? Kan saya udah anggap kamu kayak udah teman dekat, melainkan juga sebagai saudara saya. Dan saya juga mempercayai kamu tentang apa yang sudah saya ceritakan sama kamu. Tapi kamu malah menjauhi saya saat saya sudah menceritakan semuanya, dan kamu mendekati orang yang pernah saya jelek-jelekin lagi, terus kamu malah ceritakan teman yang saya jelek-jelekin itu ke dia. Kamu kenapa kayak gitu? Saya kecewa sekali sama kamu. Baik, menceritakan seperti itu, apakah kata-katanya sudah benar untuk diceritakan kepada dia? Sudah, Bu. Kalau sudah, bagaimana nanti respon dia menjawab tanggapan yang Abel berikan? Coba Iya, Bel, saya minta maaf ya karena saya udah mengecewain kamu. Saya nggak menjaga rahasia kamu. Saya minta maaf ya, Bel. Apakah Abel mau memaafkan saya? Baik, setelah itu apakah ada lagi yang ingin Abel ceritakan lagi kepada dia? Saya mau memaafkan kamu, tapi kamu jangan kayak gitu lagi ya sama teman baru kamu. Kalau dia mau cerita itu dijaga rahasianya baik-baik. Jangan kayak masalah yang lalu diulangi kembali lagi. Jangan buat orang lain kecewa lagi. Apakah respon seperti itu sudah benar untuk Abel sampaikan kepada teman Abel? Bagaimana kalau kita ganti dengan kata yang tadi itu, dengan awalannya dengan kata maaf? Maaf sebelumnya, Bella. Sebenarnya saya tidak ingin kita berantem dan menjadi asing seperti ini. Saya ingin kita berteman kayak dulu lagi, bercerita kayak dulu lagi, suka saling bertukar cerita, makan bareng, tidur bareng, berangkat sekolah bareng. Ya itu, saya tidak mau sebenarnya seperti ini. Bagaimana tanggapan dia kepada Abel? Ya Bel, maafin saya ya, saya udah mengecewain kamu. Sebenarnya juga saya tidak mau kita asing kayak gini. Saya minta maaf ya Bel. Sudah cukup? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah cukup. Setelah melakukan teknik kursi kosong ini, bagaimana perasaan Abel? Lega, Bu. Apakah Abel sudah berani untuk langsung mengatakan seperti itu kepada teman Abel? Sudah, Bu. Apakah Abel tidak takut lagi atau tidak memendam lagi perasaan untuk Abel menceritakan yang sebenarnya kepada teman Abel? Tidak, Bu. Berarti Abel udah berani untuk Alhamdulillah, ibu juga senang sebenarnya.
Kalau begitu, kapan ibu bisa tahu kalau Abel itu sudah berani untuk mengungkapkan perasaan Abel kepada teman Abel? Mungkin besok. Berarti besok Abel datang lagi ke ibu untuk mengetahui bahwa Abel sudah memberanikan diri untuk langsung bercerita kepada teman. Baik, kalau begitu ibu juga senang kepada Abel. Dan di sini juga sebenarnya ibu akan memberikan contoh juga. Ibu sebenarnya dulu memiliki teman seperti itu. Ketika ibu yang mengalami bagaimana perasaan Abel itu, ibu udah mengalami sebenarnya. Cuma ketika ibu mengalami itu, ibu langsung bertanya kepada teman ibu, dan ibu mengatakan kenapa seperti itu kepada ibu, dan dia pun juga meminta maaf. Tapi setelah dia meminta maaf, ibu pun juga memaafinya. Cuma untuk berteman seperti dulu lagi ibu tidak bisa, dan ibu mencari teman yang lain. Jadi di sini ibu ingin menyimpulkan, memberikan nasihat kepada Abel, kalau mencari teman itu carilah teman yang baik yang bisa mengajak kita ke jalan yang benar. Yang pertama dan kedua, carilah teman yang bisa diajak untuk menggapai cita-cita. Yang ketiga, Abel kan sudah besar, dan Abel mengetahui mana teman yang baik dan mana yang buruk. Apalagi di jenjang perkuliahan seperti ini sekarang, di sini kita itu dituntut untuk menggapai cita-cita, bukan untuk berteman saja. Berteman itu boleh dengan siapapun, tapi kita tahu batasan. Apa paham? Kalau begitu, apakah ada lagi yang ingin Abel sampaikan kepada ibu? Ada permasalahan saya sering keluar malam, Bu. Jadi Abel memiliki kesan keluar malam. Boleh diceritakan lebih lanjutnya? Kemarin, Bu, di rumah itu saya sering keluar malam, Bu, yaitu pada jam 9 malam, Bu. Terus saya pulangnya di atas jam 10, Bu. Lalu saya sudah terkunci di rumah dari luar. Tapi saya sudah ngetok-ngetok pintu rumah saya, tapi tidak dibuka pintu, Bu. Terus Lalu saya, karena tidak dibuka pintu lagi, saya menginap di rumah teman saya, Bu. Lalu besok paginya saya kena marah sama orang tua saya, Bu. jadi di sini Ananda memiliki kendala karena sering keluar malam dan telat pulang, sehingga orang di rumah sudah tidur dan tidak membuka pintu lagi. Apakah benar? Sudah berapa minggu Ananda melakukan hal seperti itu? Sudah 2 minggu, Bu. Apa yang menyebabkan Ananda seperti itu? Karena teman saya selalu mengajak saya keluar pada jam 9 itu, Bu. Saya sudah bilang kepada teman saya jam 10 sudah pulang. Kalau sudah di atas jam 10, saya udah di pintu. Lalu teman saya malah menahan saya, Bu, tetap di sini saja dulu gitu, Bu. Karena saya menuruti kemauan mereka, jadi saya yang kena marah, Bu, bukan teman saya. Jadi di sini bisa ibu tangkap Ananda suka sering pulang malam dikarenakan karena pengaruh dari teman. Apakah benar demikian? Benar, Bu. Baik. Kalau begitu Ananda kan tahu kalau perempuan itu tidak boleh keluar malam, apalagi larut dari malam. Ananda kan tahu perempuan itu kan seharusnya dari maghrib sampai dari jam 6 itu kan udah harus di rumah. Ananda kan tahu kalau perempuan itu tidak baik keluar malam, apalagi di luar itu kan tahulah Abel bagaimana di luar, apalagi kita perempuan, anak gadis itu tidak boleh sebenarnya. Lalu kenapa Abel ingin seperti itu? Sebenarnya saya tidak ingin, Bu, tapi teman saya itu selalu menahan saya. Udahlah, nanti dia bilang udahlah nanti pulangnya, masa jam segini udah pulang, jangan gitu, Bu. Jadi di sini Abel terpengaruh karena teman, sehingga Abel telat pulang dan tidak dibukai pintu di rumah.
Apakah benar demikian? Benar Bu. Abel, di sini sedikit kesimpulan yang dapat ibu ambil dari cerita Abel, bahwa hal yang Abel lakukan itu hal yang tidak baik, dan nasihat yang bisa ibu kasih kepada Abel, Abel harus bisa mencari teman yang baik untuk Abel, yang tidak keluyuran malam. Dan terus Abel harus bisa juga mencari teman yang bisa mengajak Abel ke lebih baik, ke hal yang lebih positif lagi, dan tidak keluyuran juga. Dan Abel harus bisa juga memilah-milah teman mana yang baik untuk Abel, mana yang tidak. Dan Abel harus berada di lingkungan yang lebih baik lagi, dan Abel mendengarkan nasihat orang tua untuk tidak telat pulang lagi. Kalau ada kepentingan, Abel harus meminta izin dulu kepada orang tua, ya, telat pulang. Jangan sampai orang tua telah mengunci pintu, Abel masih keluar. Apakah dari sini Abel paham? Baik, jika Abel sudah paham, apa yang bisa Abel pahami atau Abel rasakan setelah kita melakukan konseling dari tadi? Saya merasa lega dan sangat puas setelah menceritakan teman-teman saya. Tanggung jawab apa yang akan Abel lakukan setelah Abel berkonseling dengan ibu? Baik Bu, saya akan bertanggung jawab atas semua kesalahan yang saya sudah perbuat kemarin, dan saya tidak akan mengulanginya lagi, dan saya akan memperbaiki kesalahan yang telah saya perbuat kemarin. Kalau begitu, ibu juga senang dengan apa yang tanggung jawab yang telah Anda ceritakan kepada ibu. Kalau boleh tahu, bagaimana ibu bisa mengetahui kalau Ananda sudah melakukan tanggung jawab yang sebenarnya? Saya akan datang lagi ke ibu, atau saya akan mengabari ibu lewat WA lagi. Jadi kalau begitu ibu akan menunggu kabar dari Abel. Baiklah, kalau begitu apakah ada lagi yang ingin Abel ceritakan kepada ibu? Tidak Bu. Baik, kalau jika tidak, apakah konseling ini bisa kita akhiri karena ibu ada rapat juga? Bisa Bu. Dan terima kasih juga kepada Abel sudah datang ke ruang ibu untuk menceritakan kepada ibu apa kendala yang Abel alami kepada ibu. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Abel. Kalau begitu mari kita akhiri.